Maka jawabannya agar institusi kepolisian ini masih bisa kita selamatkan marwahnya, kewibawaannya, kehormatannya, fungsinya terutama, yaitu dengan reformasi, transformasi, bahkan dengan revolusi, bukan hanya sekedar mengganti Kapolri. Karena kami sendiri juga dengar, saya sendiri juga dengar dari para purnawira jenderal polisi, yang mereka menyatakan mereka itu sedih dengan institusi kepolisian ini yang berkembang kurang lebih selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cad. Jangan dipinggir soalnya. Ya, saudara sekalian, kebetulan saya sedang bertemu ya dengan the client dan the lawyer gitu ya. Jadi Dr. Tifauza Tiasuma dan Abdullah Al-Qadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa ini kita mau bicara terkait dengan reformasi Polri. Reformasi Polri adalah sesuatu yang digugat, diangkat pasca kerusuhan Agustus. Dan kemudian selain reformasi Polri, ada juga tuntutan sebelumnya untuk membentuk tim independen pencari fakta kerusuhan tersebut. Ada juga tuntutan Kapolri mundur atau dimundurkan atau diganti. Ternyata reshuffle belum menyentuh pergantian Kapolri, padahal Kapolri yang sekarang memang masih 2 tahun lagi pensiun, cuma sudah menjabat hampir 5 tahun dan merupakan Kapolri terlama yang menjabat. Pada era reformasi paling ya 1 tahun 2 tahun, maksimal 3 tahun seperti Tito Karnavian. Tapi ini sudah hampir 5 tahun, tapi belum juga diganti. Tetapi Presiden Prabowo menunjuk pensiunan Wakapolri yang baru pensiun tahun ini sebagai penasihat khusus Presiden Tifa maupun Abdullah Al-Qadiri, karena saat ini dalam tanda kutip sedang berkasus dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam tanda kutip, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Nah, apakah pengangkatan Doviri ini adalah good sign, tanda yang baik? Dr. Tifa dulu atau Al-Qadiri dulu? Oke, silakan Dr. Tifa, kita gantian menggunakan mic-nya. Iya, terima kasih. Kalau dari sudut pandang saya nggak merasa punya kasus dengan polisi tuh. Jadi ini pengalaman pertama saya bersentuhan dengan polisi. Dan dari sejak awal ketika kasus ijazah palsu ini digulirkan oleh Joko Widodo dan pihaknya, kemudian akhirnya saya bersentuhan, artinya punya sebuah relasi dengan kepolisian. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya ketika saya diminta klarifikasi menjadi saksi, kemudian saya menjadi saksi, kemudian akhirnya saya menjadi saksi terlapor. Relasi yang terbangun dari pemeriksa saya yang notabene adalah polisi begitu ya, itu sebuah relasi yang baik-baik aja. Kita berbicara dengan baik, kita diskusi dengan baik. Kemudian ketika saya dihadirkan menjadi saksi ahli pada gelar perkara itu, posisinya ada di Bareskrim, berarti ada 2 institusi kepolisian yang pernah menjadi relasi membuat sebuah relasi dengan saya. Ya, saya melihat itu sebagai sebuah fenomena di mana saya diberikan kesempatan untuk mempelajari dinamika dari kepolisian Republik Indonesia. Ya, dan sampai dengan hari ini ada satu saja yang buat saya itu menjadi sebuah kendala atau hambatan ya, karena penelitian atau penelitian dari sisi saya, penyelidikan dari sisi polisi
itu sama sekali belum tuntas, belum komprehensif, bahasanya Pak Abdul Al-Katir itu belum komprehensif. Kita belum juga diperiksa sebagai saksi pada Dumasnya TPUA, kemudian tiba-tiba ijazah itu dinyatakan identik pada tanggal 22 Mei 2025 oleh Bareskrim, oleh Dirtipidum. Kemudian pada saat gelar perkara diadakan tanggal 9 Juli 2025, juga itu sebuah gelar perkara yang sangat penuh dengan tanda tanya. Kemudian 2 hari kemudian di tanggal 11 Juli 2025 persoalan ijazah ini kemudian ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kemudian saya bersama 12 orang lainnya dari saksi kemudian meningkat menjadi terlapor. Jadi ini adalah sebuah dinamika-dinamika yang dalam kacamata saya sebagai peneliti ya biasa-biasa saja gitu ya. Artinya ini adalah sebuah hal yang dinamis, kemudian sebuah fakta-fakta yang baru yang mengusik rasa keingintahuan saya untuk mencari jawaban ya. Nah, kemudian ada sebuah frasa yang baru nih saya dengar juga dari kuasa hukum saya, dari Pak Al-Katiri. Menarik sekali frasa ini, yaitu suasana batin atau suasana kebatinan. Dan baru kemudian saya sadari melalui ilmu saya ya, neuroscience, behavior, bahwa memang betul mulai dari bulan Mei 2025 ketika kasus ini bergulir, kasus ijazah palsu ini tetap bergulir, kemudian kita ikuti dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ketika kemudian kita jajaki, kemudian kita dalami, kemudian kita coba untuk jahit dengan semua stakeholders yang kita anggap berkaitan dan relevan dengan kasus ini, maka kemudian kita sampai pada sebuah simpulan bahwa narasi-narasi, kemudian data-data, kemudian penyelidikan, investigasi maupun penelitian yang dilakukan itu sebetulnya tidak cukup untuk mewadahi apa yang sesungguhnya terjadi saat ini dengan bangsa ini. Maka kita butuh untuk mempertajam pisau analisis kita, bukan hanya dengan pisau analisis hukum, bukan hanya dengan pisau analisis sains, bukan hanya dengan pisau analisis crime investigasi ala scientific crime investigation alanya polisi, tapi ada sebuah pisau analisis yang harus kita tampilkan di sini, yaitu pisau analisis kebatinan, suasana yang nonverbal, suasana yang beyond data. Ya, itu yang sekarang ini sedang kami jajaki. Termasuk kemudian keputusan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan sebuah reformasi kepolisian, ya, instead of ya mengganti Kapolri sebagaimana yang menjadi tuntutan sebagian besar publik atau rakyat. Tetapi ternyata Presiden Prabowo Subianto tidak segera memutuskan untuk mengganti Kapolri, tetapi justru ingin melakukan reformasi pada institusi kepolisian. Nah, ini yang harus dengan cermat, dengan cerdas, dan dengan suasana batin yang kita coba angkat untuk apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Apakah sekedar mengganti Kapolri kemudian semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum itu selesai, termasuk ijazah, termasuk kerusuhan Agustus kemarin, termasuk berbagai macam kasus-kasus yang terjadi dan itu melibatkan institusi polisi, apakah selesai hanya dengan mengganti Kapolri? Iya, kalau Kapolrinya ternyata yang baru itu sesuai dengan kehendak rakyat. Iya, kalau ternyata orangnya tepat. Kalau ternyata itu cuma substitusi dari apa yang kita lihat selama ini dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kapolri sekarang, Listio Sigit Prabowo, bukankah itu kemudian jadi merugikan? Jadi menurut saya secara esensi, secara hakikat, yang dibutuhkan untuk diganti, yang dibutuhkan untuk direform, yang dibutuhkan mungkin bahkan untuk revolusi, itu memang institusi kepolisian itu sendiri. Yang bahkan saat ini rakyat pun sudah tidak takut lagi dengan polisi. Di beberapa tempat, di beberapa peristiwa, polisi jadi bulan-bulanan. Dan kita juga tahu ya, beberapa kasus yang tercapture di media
menunjukkan betapa bejatnya polisi. Akhir-akhir ini juga viral seorang jenderal polisi berselingkuh dengan sesama anggota polisi, seorang polwan misalnya. Kemudian banyak sekali polisi yang terlibat dalam pinjol sampai bunuh diri, kemudian sampai terjadi pembakaran oleh pasangannya. Kemudian betapa banyak polisi itu menjadi bandar dari narkoba, betapa banyak polisi itu menjadi bandar dari judol, ya, triliunan. Kita juga tahu kasus Sambo itu ternyata melibatkan judi online, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat secara batin kita tahu bahwa ternyata tidak cukup hanya mengganti Kapolri, tapi mengganti kepolisian dengan proses atau dengan prosedur, apakah itu transform, apakah itu reform, atau bahkan itu revolve, ya. Apakah kepolisian sebagai institusi itu membutuhkan transformasi, apakah membutuhkan reformasi, apakah sampai membutuhkan sebuah revolusi. Nah, ini yang sesungguhnya kita semua itu layak ya untuk melakukan analisis. Jadi pertama, kalau dari sisi saya, kita lihat dari konteks histori, konteks sejarah. Polisi selama ini kan, selama mulai dari Indonesia merdeka, di mana polisi itu dulu termasuk bagian dari ABRI, ya. Kemudian terjadi reformasi, di mana kemudian polisi itu terpisah dari ABRI, dari TNI, menjadi sebuah institusi tersendiri. Itu adalah sebuah reformasi, bahkan sebuah revolusi. Kemudian polisi menjadi institusi sipil instead of menjadi angkatan bersenjata. Dan ini yang kemudian banyak sekali juga jargon-jargon dari polisi sendiri yang menyatakan bahwa sebagai sebuah institusi sipil, maka polisi itu harus lebih humanis, harus lebih akuntabel, harus lebih transparan, ya. Itu seperti itu kurang lebih ya kalau kita bicara reform. Kemudian apakah memang harus sampai kepada revolve, harus sampai kepada revolusi? Nah, maka kita semua layak, ya, publik, rakyat itu layak untuk memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Termasuk misalnya dengan cara podcast seperti ini, saya memberikan pendapat saya sebagai rakyat. Terutama juga saya sebagai rakyat yang saat ini sedang mengalami kriminalisasi oleh institusi kepolisian. Nah, maka saya menyampaikan pendapat saya. Jadi setelah saya renungkan secara batin, menurut saya yang lebih urgent itu memang adalah sebuah transformasi, reformasi, dan sekaligus revolusi, dibanding hanya sekedar mengganti Kapolri. Ya betul, Kapolri itu adalah triturat yang ketiga ya, yang sudah kita canangkan. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Tuntutan yang ketiga adalah ganti Kapolri. Tapi senarai dengan perjalanan dari momentum dari hari ke hari, saya berpikir bahwa ternyata tuntutan itu nggak cukup hanya dengan mengganti Kapolri, tapi kita menuntut untuk terjadinya sebuah transformasi menyeluruh sampai di level esensial atas institusi kepolisian. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan kepolisian yang betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan kepolisian yang menjadi tameng kemudian menjadi penjaga. Mohon maaf nih, banyak pihak-pihak yang merugikan rakyat. Politisi hitam, pebisnis busuk, pemerintahan yang korup, ya, dan semuanya menggunakan polisi itu sebagai tamengnya. Selama ini terutama 10 tahun terakhir. Jadi sesungguhnya secara batin ada trauma kolektif pada rakyat. Trauma kolektif yang membuat kita khawatir trauma kolektif itu akan menghasilkan sebuah ledakan batiniah yang menghasilkan bukan hanya sekedar kerusuhan yang bersifat parsial, tapi kerusuhan yang bersifat massal. Bahkan kita sudah melihat pertunjukan bagaimana sebuah kerusuhan massal itu membawa dampak yang sangat mengerikan, seperti yang terjadi di negara yang gak jauh-jauh amat, negara dekat yaitu Nepal. Sehingga sekarang di publik muncul sebuah istilah yang membuat publik itu semakin merasa punya power, yaitu apa? Dinepalkan. Nah, maka jawabannya agar institusi kepolisian ini masih bisa
kita selamatkan marwahnya, kewibawaannya, kehormatannya, fungsinya terutama. Yaitu dengan reformasi, transformasi, bahkan dengan revolusi. Bukan hanya sekedar mengganti Kapolri. Mungkin Pak Al-Kathiri bisa sampaikan? Sebelum Pak Al-Kathiri, saya ingin memberikan bingkai dulu kepada Pak Al-Kathiri. Sebagai lawyer yang sudah berpraktik belasan tahun atau puluhan tahun bahkan, apakah kemudian Pak Al-Kathiri, Bro Al-Kathiri melihat bahwa ada kebutuhan yang urgent untuk melakukan proses reformasi di tubuh polisi berdasarkan pengalaman yang ada? Silakan. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa kepolisian Republik Indonesia ini memiliki peranan yang krusial ya, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun banyak institusi Polri menghadapi tantangan seperti kasus kekerasan, penyalahgunaan wewenang dan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dan sebagainya. Ya memang saya pikir perlu ya bahwa reformasi di kepolisian ini, karena memang kepolisian ini sudah dikatakan bahwa sudah kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini. Terbukti dari kerusuhan kemarin itu yang banyak diserang adalah instansi-instansi maupun tempat-tempat kendaraan-kendaraan yang dimiliki kepolisian. Sampai di kota-kota besar saya lihat pada hari setelah kerusuhan itu saya tidak lihat ada polisi di jalan-jalan ya. Ya mungkin mereka juga khawatir dampak yang di kebencian terhadap kepolisian ini terkena pada mereka. Jadi setelah itu, hari-hari setelah itu saya melihat di jalan-jalan yang biasa ada polisi di perempatan dan di bagian itu tidak ada. Dan banyak pos-pos polisi dibakar dan sebagainya. Jadi ini suatu harapan memang jika reformasi ini ditangani dengan serius, ya kan? Ya harapan kami yang dinamakan orang yang diberi tugas reformasi kepolisian ini seharusnya independen, bukan dari kepolisian juga. Seharusnya independen, yang mana sebagai termasuk sebagai penasehat di kepolisian, ya kan? Mereka juga melakukan pembenahan di kepolisian. Tapi kalau memang yang diletakkan sebagai apa istilahnya itu pengawas maupun yang melaksanakan reformasi ini adalah dari kepolisian juga, saya pikir kurang efektif. Dan juga apalagi kalau diberi gelar ya, diberi pangkat contohnya, seharusnya tidak diberi pangkat. Sesuatu yang independen itu tidak ada di dalam struktural itu. Memang selama ini banyak hal-hal yang rakyat tidak percaya, diantaranya dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Banyak peristiwa-peristiwa, contohnya ada kilometer 50, kemudian meninggalnya ratusan orang dari apa dulu itu yang di KPPS, kemudian banyak yang pengusutannya tidak tuntas, apalagi di dalam kepolisian itu sendiri. Dalam kepolisian itu sendiri terjadi banyak masalah, termasuk antar polisi sendiri, ya. Dan di lapangan-lapangan di daerah-daerah itu banyak benturan antara TNI dan polisi, tapi rata-rata rakyat itu berpihak pada TNI, bukan pada kepolisian. Nah, dengan adanya reformasi ini bukannya hanya untuk memperkuat dari kepolisian, tapi juga dibenahi dalam semua langkah, semua protap, kemudian apa namanya itu SOP dan sebagainya, dan penanganannya harus benar-benar ke arah penegakan keadilan. Jangan sampai banyak seperti peristiwa yang dihadapi oleh klien-klien kami, contohnya ya, dilaporkan sesuatu yang mana kami sendiri tidak tahu kesalahannya apa. Bahkan kami tanya pada penyidiknya sendiri nggak tahu kesalahannya apa. Kesalahannya tidak perlu sama penguasa. Itu mungkin. Lah itu yang perlu direformasi.
Oh iya, tapi saya sepakat walaupun nggak keluar suaranya. Ya, jadi intinya selama ini saya sebagai lawyer yang saya hadapi di lapangan ya banyak perkara-perkara yang mana dibawa ke P21 dan sebagainya, meskipun sebenarnya secara apa istilahnya, secara hukum, secara unsur dan secara deliknya sebenarnya tidak seharusnya. Makanya banyak orang menyatakan bahwa banyak kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian. Contohnya diantaranya yang paling fatal waktu itu, yang mana ada 3 ustadz yang santun dituduh teroris. Padahal ustadz sendiri ini bingung kenapa mereka itu dituduh teroris, dengan alasan karena mereka pernah ke luar negeri dan sebagainya. Padahal tidak ada bukti-bukti yang menyatakan, yang mengarah bahwa mereka teroris. Seperti itu. Tapi tetap dihukum. Sebenarnya yang perlu direformasi ini bukan hanya kepolisian, tapi semua penegak keadilan dalam hal ini, termasuk reformasi kejaksaan, reformasi kehakiman. Karena ini seolah-olah adalah satu jaringan yang mana jika sudah polisi mengatakan mereka ini bersalah, berarti di kejaksaan harus dikatakan bersalah, dan di pengadilan pun dikatakan bersalah. Meskipun di atas angin dalam persidangan-persidangan tidak terbukti bahwa mereka itu bersalah. Tapi ya semacam ada pesanan-pesanan. Saya pikir kalau hanya yang direformasi ini hanya kepolisian, kurang menyeluruh menurut kami. Seharusnya 3 penegak hukum ini juga harus direformasi, khususnya kejaksaan dan pengadilan pada khususnya. Nah, pengadilan ini bukan hanya di tingkat pengadilan negeri, bahkan sampai di tingkat-tingkat atas. Nah, itulah sampai kami juga memahami kenapa Presiden Prabowo ini salah satunya menaruh beberapa TNI sebagai apa istilahnya itu, kepanjang tanganan beliau itu di beberapa lembaga pengadilan. Contohnya di Mahkamah Agung itu diletakkanlah TNI di sana dan sebagainya, karena masyarakat sudah tidak percaya. Dan hukum selama ini jelas-jelas banyak dikatakan adalah tajam ke bawah, kutumpul ke atas. Jadi seperti laporan-laporan yang kita laporkan, buzzer-buzzer yang kita laporkan contohnya, itu sudah banyak kita laporkan dengan bukti-bukti. Bahkan pernah dikatakan oleh Fadlizon melaporkan siapa itu, ada buzzer, salah satu buzzer, saya tidak sebut namanya, itu tidak diproses. Salah satu contoh, Ade Armando contohnya. Ade Armando itu kan sudah ditersangkakan sebenarnya, tapi sampai sekarang kan masih belum ada proses. Faktanya pada waktu itu kan dia di SP3, dan SP3 itu diprapit dan kembali sebagai tersangka, tidak diproses. Salah satu lagi yang benar-benar ngiris buat kita, yaitu peristiwa yang sekarang ini, yang mana ada 1 orang yang sudah diputus inkrah oleh pengadilan, Sylvester itu, tapi tetap hukum tidak dapat menjangkau. Ada apa ini? Nah, kalau hanya reformasi polisi tetapi tidak ada political will dari presiden atau dari atasannya, itu pun juga percuma. Karena pelaksanaan yang jelas-jelas yang memang harus hukum ditegakkan tidak dilaksanakan. Banyak laporan-laporan yang dilaporkan seolah-olah dari pihak kita itu tidak ada yang diproses. Tapi kalau dari pihak mereka, bahkan tanpa ada laporan pun, maka akan dicari dan diproses. Yang mana ada namanya di kepolisian itu namanya cyber patrol, patroli cyber. Jadi satu tugas yang diberikan pada unit di cyber itu hanya mencari-cari kesalahan orang. Setelah ditemukan, maka
dijadikanlah mereka itu tersangka dan diproses di pengadilan, putusannya adalah bersalah. Salah satu contoh peristiwa Gus Nur dan Bambang Tri yang berhubungan dengan perkara kita. Gus Nur dan Bambang Tri itu kan jelas bahwa dia dikatakan, salah satu dakwaannya adalah menyatakan bahwa dia menyebarkan kebohongan, yang mana kebohongan itu menyebabkan keonaran. Tetapi sampai akhir persidangan, sampai diputus, bahkan sampai Mahkamah Agung, baik itu jaksa, baik itu saksi, dan semua, itu tidak ada menunjukkan ijazah asli dari Jokowi itu. Tapi tetap dikatakan bahwa Bambang Tri ini adalah telah melakukan kebohongan. Dan diakui oleh jaksa bahwa bukti yang diberikan di persidangan itu adalah fotokopi, yang mana secara KUHP maka tidak bisa bawa bukti apalagi menyangkut orang, nasib orang dengan menggunakan fotokopi. Diakui bahwa ijazah yang ditunjukkan di pengadilan itu adalah ijazah fotokopi. Nah, itulah yang bergulir sampai sekarang, yang mana klien kami yang memasalkan ijazah itu pun juga dikriminalisasi. Itu jelas. Nah, mudah-mudahan ini adalah yang dikata goodwill dari pimpinan untuk membentuk reformasi kepolisian ini dengan tujuan yaitu benar-benar penegakan hukum ini adalah penegakan keadilan untuk tidak berat sebelah, tidak seperti saya katakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya keadilan harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu mungkin. Bu Dr. Tiva dan Pak Al-Qadiri ya, mungkin banyak sekali kan tema-tema reformasi kepolisian yang sudah beredar di masyarakat, tetapi saya tidak ingin memaksa dokter dan Bro Al-Qadiri untuk membahasnya semua. Mungkin ada yang perlu ditambahkan saja. Setelah itu mungkin bisa closing statement dan kita akhiri podcast ini karena memang sudah ditunggu kita. Mungkin Pak Al-Qadiri dulu, nanti Dr. Tiva terakhir. Ya. Terima kasih. Apapun juga kami tetap optimis ya. Mudah-mudahan betul-betul reformasi ini bekerja dengan benar sesuai dengan tujuan yang mulia, yaitu benar-benar ingin membenahi polisi, yang mana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tersebut. Dari pihak polisi pun juga harus berbenah, jangan sampai hal-hal yang melukai rasa keadilan masyarakat ini selalu ada. Dan mudah-mudahan seperti saya katakan bahwa di kepolisian ini adalah suatu lembaga negara yang dipertanyakan keloyalannya, dipertanyakan profesionalismenya. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan adanya reformasi ini benar-benar polisi akan kembali pada kiblatnya, maksudnya ya, sesuai dengan arah kiblatnya, sesuai dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Dokter ya, sekalian closing statementnya begini. Kita seperti euforia ya, karena Presiden sudah menunjuk staf khusus bidang Kamtibmas dan reformasi polisi. Jangan lupa itu baru staf khusus. Kita tidak tahu apakah ini memang step ahead gitu ya, satu langkah ke depan, ataukah ini cara meredam saja ya tuntutan untuk adanya reformasi kepolisian. Karena bayangan saya reformasi kepolisian ini akan susah karena resistensinya akan tinggi, terutama di internal kepolisian, karena mereka sudah sangat menikmati kekuasaan yang luar biasa. Saya talk show di TV dengan Arianto Sutadi diam kan gitu, tetapi dia memberikan pendapat yang menurut saya tajam. Dia mengatakan polisi saat ini
eh, bukan arogan, hedonistik dan koruptif. Karena itu kalau nggak berubah bubarkan saja katanya. Itu yang saya kutip dari dia. Tumben kan Arianto tadi ngomong begitu kan? Mungkin dia kalau Jokowi bela, mungkin kalau polisi nggak tahu juga. Nah, ini menarik menurut saya. Apakah sekali lagi Prabowo ini memang serius untuk melakukan reformasi dan tadi kita berharap entry pointnya adalah mengganti Kapolri, ternyata tidak. Entry pointnya adalah mengangkat staf khusus yaitu Komjen Ahmad Doviri yang dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang 4, ataukah ini ya upaya meredam saja? Silakan Dr. Tiva meraba-raba ya kan, dan kemudian melakukan closing statement. Silakan. Iya, jadi saya membaca dari sudut pandang dimensi ilmu yang saya kuasai begitu ya. Jadi sebenarnya kan ini nggak bisa kita baca hanya dengan narasi, dengan verbal. Sekali lagi, karena itu yang terlihat itu hanya superficial saja. Maka memang penting sekali nih podcast seperti ini, bagaimana orang-orang aktivis atau tokoh-tokoh atau orang-orang yang katakanlah punya ilmu itu bersuara supaya didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena Presiden Prabowo Subianto menurut saya juga kesulitan saat ini. Mau dari mana? Ya, membersihkan atau memperbaiki atau membenahi kepolisian itu karena kehancuran morat-maritnya, ya, marwah dari polisi maupun fungsi struktur itu sudah hancur-hancuran selama 10 tahun ini. Maka karena itu kita berkewajiban untuk menyampaikan pendapat dan mudah-mudahan suara kita, pendapat kita ini bisa didengar oleh Presiden dan membantu beliau untuk memutuskan. Karena begini, Presiden harus juga kita sadarkan atau harus juga kita ingatkan bahwa kekuasaan mutlak itu di tangan beliau, di tangan Presiden, bukan di tangan Presiden yang lalu, bukan di tangan orang lain. Jadi bagaimana polisi ini akan dibubarkan kemudian dibuat menjadi baru, artinya itu revolusi ya, atau sekedar dibuat transformasi, diperbaiki, itu sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya ingin memberikan pendapat saya ya, bagaimana solusi yang saya akan sampaikan. Pertama, dari sisi suasana batin dulu. Polisi ini selama 10 tahun paling kurang itu mengalami sebuah ambivalensi. Mereka sendiri juga bingung gitu ya. Polisi ini terombang-ambing antara mereka yang udah kadung jadi guardian of power ya, jadi penjaga rezim selama 10 tahun ini mereka dijadikan itu, dan kemudian karena itu mereka diberikan kekuasaan yang kelewat batas, diberikan keleluasaan juga untuk menjangkau uang-uang dalam tanda kutip haram, penjaga judol gitu ya, seperti itu dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Sambo ya. Kemudian antara tugas mereka sebagai guardian of law, penjaga hukum, itu kan sebetulnya adalah tugas fungsi sejati dari polisi. Tetapi ini ya menimbulkan ambivalensi. Karena kami sendiri juga dengar, saya sendiri juga dengar dari para purnawirawan jenderal polisi, ya mereka menyatakan mereka tuh sedih dengan institusi kepolisian ini yang berkembang kurang lebih selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi ya. Itu mereka sedih. Dan mungkin kesedihan itu pun juga dibaca oleh polisi-polisi yang masih aktif. Artinya ini polisi yang bagus ya. Maka saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya yang hancur lebur itu bukan institusi kepolisian itu, tapi oknum-oknum. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal oknum lebih mudah untuk membersihkan ya dengan hak prerogatif dari Presiden. Sebetulnya ada lagi yang mungkin masyarakat atau publik itu tidak bisa menangkap ya, mengcapture apa yang terjadi sebenarnya dalam batin polisi. Mereka sebetulnya selama 10 tahun ini itu mengalami kelelahan loh, kelelahan secara psikologis. Karena banyak sekali kasus-kasus yang berprofil tinggi ya, high profile, kasus Sambo, triliunnya, kemudian narkoba yang ribuan triliun bahkan mungkin, kemudian KKN sendiri, bahkan terakhir ini adalah soal kriminalisasi ijazah palsu. Ini adalah kasus-kasus yang very high profile, bahkan kepolisian sendiri menyatakan ini adalah isu nasional, dan itu menimbulkan overwhelming, kelelahan sebetulnya mereka itu. Dan kemudian kan jadinya polisi ini overexpose ya, dan
Kalau seandainya Presiden Prabowo tidak segera melakukan sebuah perombakan yang bersifat fundamental, khawatir saya, situasi yang terjadi di Nepal ini akan terjadi. Dan korbannya siapa? Polisi. Seperti yang kita lihat pada inisiasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus kemarin kan. Polisi kan jadi bulan-bulanan gitu ya. Nah ini mengerikan sekali nih kalau sampai terbaca seperti itu. Maka sekarang saya membuat beberapa poin ya. Solusi apa sih sebetulnya yang ini dari sisi saya ya. Jadi pertama itu sebetulnya reformasi yang diperlukan oleh polisi itu tidak hanya bersifat teknis. Seperti anggaran, struktur, penggantian apalah gitu ya. Tapi menyentuh kepada rohnya gitu. Roh aparat kepolisian. Tanyakan kepada kepolisian, untuk siapa engkau bertugas? Nah itu kemudian menghasilkan sebuah gelombang reformasi yang bersifat batiniah. Itu yang seharusnya dilakukan di pihak institusi kepolisian. Sehingga mereka saat ini saya yakin mereka sendiri nggak bangga dengan korpsnya. Dan kalau terjadi reduksi kebanggaan, maka akan terjadi distrust oleh masyarakat yang terjadi sekarang ini. Dan posisi untuk mengembalikan ini bukan hanya dari sisi polisi, tetapi juga dari segenap stakeholder yang terlibat, juga dari petinggi, dari presiden maupun dengan rakyat sendiri. Jadi restorasi trust publik yang diawali dengan bagaimana polisi merestorasi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka kemudian bisa mengembalikan marwah mereka sebagai bayangkara, penegak hukum ya. Itu yang guardian of law, itu yang harus mereka bisa kembalikan lagi ya. Itu dari saya, dan sekaligus sebagai closing statement saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk mempertajam lagi melalui RH Channel, dan insya Allah saya akan terus juga untuk membantu ya, untuk membantu kami sebagai rakyat yang punya ilmu ya, yang punya pengetahuan, itu punya kewajiban untuk membantu, memberikan usulan solusi kepada presiden. Dan sekali lagi pada malam hari ini kita juga ingatkan, presiden itu punya hak prerogatif, kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Maka kalau presiden mau polisi baik, institusi kepolisian baik, maka reformasi total. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi yang namanya recall gitu ya, perbaikan atau reformasi total itu disuarakan juga mantan Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun. Dia juga melakukan atau menyatakan hal yang sama. Jadi saudara sekalian, itu tadi dengan Dr. Tifa dan Al-Kathiri ya, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan opini ya, termasuk opini bagaimana Polri ke depan. Kita belum menyentuh hal yang barangkali jauh lebih besar lagi, misalnya perombakan struktur Polri. Apakah betul Polri itu tetap satu sentralistik seperti ini? Apakah tidak lebih baik misalnya fungsi-fungsi kepolisian itu sesuai dengan fungsinya dipisah-pisahkan? Ada fungsi perlindungan pengayoman masyarakat, Kamtipmas, penegakan hukum itu bisa di beberapa tempat. Di pemerintah daerah, di Kemendagri, di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Hukum dan Kejaksaan Agung misalnya, sesuai dengan bidang-bidangnya. Dan tidak semua polisi itu harus tipenya sama. Ada polisi yang sophisticated, canggih, dilengkapi dengan kemampuan yang tinggi, tapi ada polisi yang sebenarnya memang polisi lingkungan, ya, community policing, yang kerjanya barangkali membujuk orang yang mau bunuh diri, nganter nenek-nenek yang lagi jalan tersesat dan lain sebagainya. Jadi betul-betul wajah humanistik ya. Nah sekarang yang terlihat adalah wajah kejamnya, yaitu soal penegakan hukum. Bukan hanya kepada orang jahat, orang baik pun kena juga imbasnya. Ya, makasih saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya dengan diangkatnya Ahmad Doviri. Bukan dia yang menjadi komisi reformasi polisinya, tetapi dia yang melakukan fasilitasi atau advice-nya barangkali. Atau jangan-jangan langsung memimpin, atau jangan-jangan tidak pernah terbentuk yang namanya komisi reformasi kepolisian itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, diar.